bangunan. Termasuk doa ketika merenovasi rumah. Ya, doa membangun suatu bangunan. Masjid kek, rumah kek, renovasi rumah kek, baca ini doa. Bagus banget nih doanya Al-Mansur. Apa doanya Al-Mansur? Bismillah, walhamdulillah, al-ardulillah, yurisuha mayyasha'u min ibadih, wal aqibatu lil muttaqin. Toh, Bapak Ibu kan para ustadz ustadzah nih. Jadi paling tidak ketika membangun bangunan apapun, masjid, musola, gedung, rumah, rumahnya sendiri, rumahnya saudara. Nah, ini bantu dengan membaca doa ini supaya tahan kuat, aman dari guncangan. Jadi kita ini kan sering cenderung gempa kan. Nah, insya Allah ini kuat. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Walhamdulillah segala puji untuk Allah. Al-ardulillah bumi itu milik Allah. Yurisuha yang diwariskannya. Walaupun bumi itu milik Allah, tetapi Allah mewariskannya. Yurisuha. Ia mewariskannya, mewariskan bumi itu. Man yasha'u kepada orang yang dikehendaki. Man kepada orang yang sya'u yang dia kehendaki. Min ibadihi dari hamba-hambanya. Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang dikehendaki untuk bisa membangun rumah bumi itu. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin dan akhir yang baik. Wal aqibatu dan akhir yang baik. Akibah itu ujung, ya. Akhir yang baik lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya setelah membangun itu menjadi bangunan, maka supaya menjadikan penghuninya ini orang-orang yang bertakwa. Jadi ujung-ujungnya itu supaya menjadikan orang-orang itu bertakwa. Bukan malah sombong. Beda dengan kaumnya Nabi Shalih. Kaumnya Nabi Shalih itu diberi kurnia oleh Allah memiliki keahlian yang luar biasa sepanjang sejarah di bidang arsitektur. Sehingga mereka mampu membangun gunung-gunung dipahat menjadi bangunan yang indah. Juga kaumnya nabi-nabi yang sebelumnya diberi keahlian macam-macam. Tetapi mereka karena tidak berdasarkan kesadaran bertuhan, merasa bahwa dirinya memiliki harta yang banyak, membangun gunung-gunung yang ada di gunung bukan untuk ditempati tetapi untuk berbangga-banggaan. Menunjukkan kehebatannya, kekayaannya sehingga satu orang yang kaya bisa memiliki lebih daripada satu rumah yang mewah yang ada di gunung-gunung. Jadi mereka motivasinya ingin sombong, ya kan? Ingin berbangga-banggaan. Ini loh gua nih kaya, ini loh gua mampu. Sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam membangun rumah-rumah yang dipahat dari batu-batuan. Karena mereka bukan wal aqibatu lil muttaqin, bukan semakin bertakwa, maka ujung-ujungnya Allah mengutus petir, lalu dihantam oleh petir, dan akhirnya tak satu pun yang tersisa. Kenapa? Karena mereka ingkar, tidak mau bertakwa kepada Allah. Itu adalah ekses dari orang yang sombong. Nah, sebab itu Al-Mansur supaya kota dengan seluruh perumahan ini nanti menjadikan penghuninya bertakwa, maka dia berdoa juga yang di dalam isi doanya wal aqibatu lil muttaqin. Ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Cuman ditambah Al-Qur'annya alhamdulillah, tapi Al-Mansur memulai dengan bismillah. Bismillah walhamdulillah al-ardulillah yurisuha mayyasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin.
Itu yang saya maksud tadi, ya. Tolong ditulis ulang di sampul dalam depan tentang doa meletakkan batu pertama, doa membangun rumah, ya kan, masjid, musola, apapun bangunan-bangunan seyogianya dibaca ini doa. Enggak semua orang paham, enggak setiap orang tahu. Bapak Ibu sudah belajar, sudah diajari, ada doa yang bagus dari contohnya apa itu Al-Mansur, seorang khalifah ternama di dunia. Tentu kita perlu mengikuti yang baik. Inilah kelebihannya kita belajar. Setelah Al-Mansur meletakkan batu pertama tadi dengan membaca doa ini, sumakola, lalu Al-Mansur apa? Berkata, apa perkataan Al-Mansur? Ubnu, ayo lanjutkan membangun. Ubnu dari bana ya beni, ibni. Ibni untuk satu orang. Ibna untuk dua orang. Ibnu untuk banyak orang. Itu fi'il amar ya. Bana ya beni, ibni. Fi'il amar dari fi'il yang mu'tal, yaitu nakis. Bana kan ada alif layyinah, huruf ilah di akhir kan, namanya fi'il nakis kan, waktu itu bulan yang lalu. Maka ketika fi'il amar dibuang, ibni. Bana ya beni, ibni. Untuk satu orang. Dua orang, ibna. Untuk banyak orang, ibnu. Ya, panjang. Silakan membangun. Lanjutkan membangun. Ayo bareng-bareng membangun. Maka fabtada'a biha. Ibtada'a ketuazan ifta'ala. Mujarotnya bada'a. Fabtada'a, lalu beliau memulai. Fabtada'a, lalu beliau memulai biha, apa, dengan membangunnya, membangun kota itu. Beliau memulai membangun kota Al-Mansur ini, ya. Kapan, tahun berapa membangunnya? Fi sanati sitin, pada tahun 6. Fi sanati sitin, pada tahun 6. Wa arba'ina, 40. Wa mi'atin, dan 100. Ya. Dia Bapak, membangun. maaf, kok di sini tulisannya Homsi, Pak? Bisa nanti Homsi. Nggak ada sitin, Bapak. Salah nulis ya, Bapak? Sumakola ubnu fabtada'a biha fi sanati khamsin wa arba'ina wa mi'ah. 145, Bapak. No? 145, iya. Oh, Bapak tadi sitin. Oh, ya udah, maafkan kalau sitin. Siti Maimunah, Bapak. Ya, oh gitu. Aduh, tahu aja. Emang Endah ini serba banyak tahun, Mas Anil. Siti Maimunah dari mana ini? Ya. Fi sanati khamsin, pada tahun 5. Wa arba'ina, 40. Wa mi'atin, 100, berarti 145. Mulai membangun. Wa tammamaha, oh ini ya. Ini dah yang terlihat oleh saya tadi. Yang ini wa tammamaha fi sanati sittin wa arba'ina wa mi'atin. Nah itu yang tampak oleh saya, padahal belum waktunya. Ya benar, ya, bukan Siti Maimunah. Wa tammamaha, dan menyelesaikannya, mulai proyek membangun tahun 145. Ternyata luar hebat, di luar dugaan, istimewa. Kenapa? Wa tammamaha, dan ia menyelesaikan fi sanati sittin, pada tahun 6. Wa arba'ina, dan 40. Wa mi'atin, 100. 146. Berarti berapa tahun tuh? Dari 145 ke 146. 1 tahun. Bayangkan tuh. Kenapa begitu cepat? Karena keroyokan. Jadi rakyatnya semua ikut terlibat. Mulai dari yang tukang
pekerjaan ringan sampai yang sedang sampai di yang terberat, semuanya serempengan. Karena mereka tidak mengharapkan upah, karena akan dijadikan rumah-rumahnya mereka juga, kotanya juga, maka semua action, semua bertindak. Sehingga dalam waktu setahun selesai. Tetapi belum selesai apa itu komplit, nanti ada lanjutannya tuh. Yang jelas proyek utama ini setahun selesai. Kalau sekarang bisa 10 tahun lebih. Wa ja'alaha, dan menjadikan kotanya mudawwaratan, apa itu? Berkeliling. Jadi kota yang dibangun yang baru ini modelnya melingkar, berkeliling, muter. Kayak apa itu namanya? Di Senayan itu hall, ya, hallnya muter. Gelora di Senayan, gedung olahraga. Berolahraga kan melingkar kan itu kan? Wa ja'ala qasrahu, dan menjadikan istananya, jadi istananya fi wasatiha, di tengah-tengahnya. Tuh, namanya juga apa itu sudah desain dari awal. Jadi membangun kota bentuknya melingkar kayak gelora, terus di tengah-tengah itulah istana. Kenapa kok diatur seperti itu? Li alla yakuna ahadun, supaya tidak ada, li'an la asalnya, li lamu ta'lil, an huruf nasab, la yakunu, kemudian hanya dibuang, maka jadilah li alla yakuna. Jadi yakuna ini nasab, dinasobkan oleh an yang dibuang dari li'an. Li'an la yakuna, li'annya dibuang, jadilah li alla yakuna. Apa itu kok nasab, Pak? Dari mana nasabnya? Dinasobkan oleh an yang dibuang. Li'an la yakuna, diganti menjadi li alla yakuna. Supaya tidak ada ahadun, seseorang. Supaya tidak ada seseorang akroba yang merasa lebih dekat. Akroba yang merasa lebih dekat. Kok tidak akrobu, Pak? Kok dia nasab? Karena menjadi khobarnya yakun. Karena yakunu punya isim ahadun, rofa akroba nasab. Karena itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Supaya tidak ada seseorang yang merasa lebih dekat ilaihi, kepadanya, minal akhori, dari yang lain, gitu. Jadi supaya tidak ada apa? Seseorang yang merasa lebih dekat dengan istana, ya, dengan istana. Namanya ada yang di tengah-tengah, seperti Ka'bah. Ka'bah itu kan ada yang di tengah-tengah Al-Masjid Al-Haram kan, gitu. Nah, ini didesain dari awal seperti itu. Kalau sekarang ini kan enggak. Coba lihat Provinsi Banten, di mana letak ibu kota provinsi? Ada di daerah Sirang Selatan, sono, ke arah Cilegon, lewat. Sehingga orang wilayah Banten yang timur, termasuk di tempat saya, Tangsel, Ciputat, Pamulang, ini kan bagian timur nih. Mau ke provinsi, banget itu jauhnya. Ya kan? Nah, begitu juga orang yang Kabupaten Tangerang, ada di Tiga Raksa, kantor Kabupaten Tiga Raksa. Itu kalau yang dia apa itu kecamatannya paling ujung, jauh banget itu. Karena posisi tidak melingkar. Karena apa? Kota pun tidak ada. Nggak tahu dia nanti IKN yang baru ini. Bisa nggak kira-kira istananya nanti di tengah-tengah suatu pulau? Nggak jelas juga. Kalau Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Kalimantan ada di posisi timur. Ya kan? Apakah mana yang lebih dekat? Ya tetanggaan ditaruh seperti kita sekarang kan. Jakarta ini yang paling dekat ya orang Jakarta. Coba orang dari Papua. Kan jauh. Nggak seperti itu. Jadi supaya
Tidak ada seseorang yang merasa lebih dekat kepadanya daripada yang lain. Nah, ternyata biayanya berapa, Pak? Wabalago dan mencapai. Wabalago dan mencapai al-kharraju, anggaran biaya. Al-kharraj itu anggaran biaya. Anggaran biaya mencapai alaiha untuk membangunnya, nyanya al-Madinah. Anggaran biaya untuk membangun kota itu mencapai arba'ata alafin 4.000. Arba'ata alafin 4.000 wasamana mi'atin. Wasamana harus nasab. Karena atofnya kepada arba'ata. Arba'ata nasab menjadi maf'ul bih. Wasamana bukan wasamani. Wasamana mi'atin. Nah, begitulah. Asalnya sama nun, sama mi'atun. Kemudian disambung menjadi wasama nami'atin. 800. Wasama nami'atin 800. Wasalasina 30. 4.830 dirhaman dirham. Ini mata uang dirham. Sekarang masih ada beberapa yang menggunakan dirham. Dirham ini enggak pernah ada penyusutan atau inflasi dari dulu. Makanya perbankan syariah di kita ini, Bank Syariah Indonesia, apa itu jual beli emas dan dirham. Yang kita taunya hanya dirham, apa itu hanya emas. Kalau apa itu namanya Pak Irmanto sama Pak Idham, emasnya emas Jawa mahal banget itu. Mas Idham, oh mahal itu harganya. Mas Irmanto, ya kan? Mas Anil, mahal itu. Mbak Tri beli Mas Anil berapa waktu itu? Mahal itu. Sampai hasilnya 4 orang anak kan? 4 atau 5 kemarin? Anil. 4. Yes, 4 itu kan. Sekarang masih proses yang kelima. Ya, mahal itu. Mbak Tri itu belinya Mas Anil mahal. Makanya harus dilestarikan betul itu. Pak Idham. Satu emas, satu bukan, Ustaz. Oh gitu. Ya, terserah aja. Apalah. Batiknya nanti ngambek. Jadi seberapa tadi? 4.830 dirham. Anggaran biaya untuk membangun kota yang baru, yaitu kota Al-Mansur. Walamma farogot, dan ketika kota itu telah selesai. Farogo selesai karena fa'ilnya dhamir mustatir hiya kembali kepada Al-Madinah, maka farogonya ditambah tak taknis. Jadi farogot aslinya farogo, selesai. Karena fa'ilnya itu dhamir mustatir hiya, ta'udu ila Al-Madinah, maka wajib diberi tak mu'annas. Maka jadilah farogot. Nah, begitu ya, sudah mulai saya sosialisasikan. Silakan Ibu tindak lanjuti, Bapak-bapak tindak lanjuti. Bukan hanya sekedar membaca kalimat demi kalimat, sekaligus untuk menghubungkan kaidah-kaidah yang sudah Bapak Ibu pelajari dari dasar 1. Nah, itu maksudnya. Jadi ketahuan nanti kan perkembangannya dasar 1, dasar 2, dasar 3 tahun, menengah 1, menengah 2, menengah 3 setahun. Nah, sekarang di tingkat lanjutan. Jadi sudah menggabungkan beberapa ilmu bahasa Arab yang Ibu Bapak peroleh dari dulu selama di LBIG. Jadi farogo, mujarrad. Kenapa farogot? Ada tak taknis karena dia berhadapan dengan fa'il domir mustatir, dia yang kembali kepada Al-Madinah, maka fi'il yang berhadapan dengan fa'il domir mustatir wajib diberi tak taknis. Ketika selesai kotanya hasaba, lalu ia memperhitungkan. Hasaba, ia Al-Mansur memperhitungkan atau memberikan apa itu perhitungan biaya.
memberikan atau menetapkan, menetapkan aja, hasaba, menetapkan perhitungan biaya, menetapkan perhitungan beban. Hasaba menetapkan perhitungan beban, al-quwada kepada para pemimpin, al-quwada kepada para pemimpin. Yang dimaksud pemimpin di sini adalah pimpinan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Kalau di kita, Al-Mansur kan presiden tertinggi itu, khalifah. Setelah membiayai dengan bersama rakyat yang tadi jumlahnya 4.830 dirham ini totally untuk pembangunan secara induk inti, tetapi belum disempurnakan dengan penyelesaian untuk memakmurkan itu kota. Belum ada fasilitas umum dan sarana-sarana yang dibutuhkan. Maka selebihnya wahasaba al-quwada, dan membebankan perhitungan biaya, hasaba membebankan perhitungan biaya al-quwada kepada para pemimpin, para pimpinan daerah. Bima kana hawwala alaihim, bima kana hawwala alaihim, dengan biaya yang dilimpahkan kepada mereka. Hawala, melimpahkan, merubah. Jadi supaya para pejabat daerah ini pun juga punya tanggung jawab, maka selanjutnya Al-Mansur melimpahkan beban biaya alaihim kepada mereka, kepada para pemimpin itu, li'imaratiha, untuk memakmurkannya, memakmurkan kota itu. Supaya kota ini makmur kan harus ada apa, fasilitas toh, yaitu ya perlu ada pengaspalan jalan, perlu ada yang namanya fasilitas umum seperti apa, kantor kesehatan, kantor pendidikan, kantor macam-macam. Karena tadi yang diselesaikan Al-Mansur dengan jumlah biaya yang segitu hanya untuk apa, pembukaan wilayah baru, belum termasuk biaya-biaya untuk apa, memakmurkan kota itu. Nah, sisa biaya ini dibebankan oleh Al-Mansur kepada para pejabat daerah. Fa'alzamahum, maka Al-Mansur menetapkan mereka, mewajibkan mereka, alzama sama dengan aujaba, menetapkan kewajiban kepada mereka, bil bawaqi, jamak daripada al-baqiyah. Al-baqiyah itu yang tersisa, jamaknya al-bawaqi. Ada ba huruf jar, maka bil bawaqi. Nah, jadi al-bawaqi itu bentuk jamak taksir dari kata al-baqiyah, jamaknya al-bawaqi. Ada bi huruf jar, maka bil bawaqi. Al-Mansur mewajibkan kepada mereka bil bawaqi, untuk menanggung biaya yang masih tersisa. Biaya yang masih tersisa. Nah, bil bawaqi terhadap biaya yang masih tersisa. Supaya mereka punya kepemilikan juga. Hatta istaufa, sehingga ia hatta istaufa min ba'dihim, sehingga bisa memenuhi, istaufa dari kata-kata wafa, wafa yafi wafa, penuh, janji, istaufa memenuhi. Kata istaufa, sehingga bisa memenuhi, min ba'dihim, dari sebahagian mereka, sebagian dari para pejabat-pejabat, para pemimpin-pemimpin, ma'iqtadahu al-hisabu, beban perhitungan yang masih ada. Ma'iqtadahul hisabu, beban biaya yang masih tersisa. Al-hisab itu anggaran biaya, iqtadahu yang diperhitungkannya.
anggaran biaya untuk menyelesaikan bangunan ini kota dengan fasilitas-fasilitas perlu sekian banyak lagi biaya. Maksudnya begitu. Yang sebelumnya belum diselesaikan oleh Al-Mansur secara keseluruhan. Untuk memakmurkan sampai bangunan macam-macam lengkap, perlu anggaran biaya sekian lagi. Nah, berapa biaya sekian lagi itu? Khamsata asyara dirhaman. 15 dirham. Ya, 15 dirham yang masih tersisa inilah yang dibebankan kepada masing-masing pimpinan daerah. Begitulah apa itu al-maudhu tentang sejarah Islam terkait dengan pembangunan Baghdad. Bahan bacaan ini diambil dari Alkitab Al-Mutola'ah Al-Arabiyah bi Tasarrufin, itu yang kecil di bawah pojok. Ya, dibaca itu. Al-Mutola'atu Al-Arabiyatu bi Tasarrufin. Ya. Bahan bacaan tadi yang panjang itu diambil dari buku Al-Mutola'ah Al-Arabiyah. Buku aslinya dari Arab adalah Al-Mutola'ah Al-Arabiyah. Tetapi buku aslinya itu panjang lebar tuh. Nah, maka bitasorrufin dengan editing seperlunya. Bitasorrufin dengan diedit. Buku yang panjang ada 10 lembar lebih, kemudian dipotong-potong ya supaya tidak melelahkan, tinggal dari halaman 58, 59, 60, 61. Tinggal segitu yang diambil oleh penyusun buku ini. Itu perlu diketahui. Jadi apa Pak maksudnya tulisan di bawah Al-Mutola'ah Al-Arabiyah ini adalah buku asli yang dijadikan sumber. Nah, itu. Buku asli yang dijadikan sumber bahan bacaan ini adalah nama bukunya Al-Mutola'ah Al-Arabiyah. Tetapi tidak semuanya yang ditulis, tetapi bitasarrufin dengan editing seperlunya. Diedit, tasarruf itu dipotong-potong. Hadhihi ya al-qiraah allati tata'allaqu bi at-tarikh al-islami wa huwa bina'u Baghdad. Bina'u Qasri Al-Mansur fi Baghdad. Amma al-qaidah allati tata'allaqu bi hadzal mawdu' wa ya jam'u taksir. Ya. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Karena tidak ada satu sistem yang pokok. Dalam ilmu bahasa Arab, walaupun ini sesungguhnya tidak terlalu prinsip, jamak taksir itu dibagi dua, ada jamak qillah, ada jamak kasroh. Ya, ada jamak qillah, jamak kasroh. Nah, ini kalau spesialisasi, tetapi saya anjurkan karena jamak qillah, jamak kasroh ini tidak terlalu Anda ini belum saatnya untuk mendalami ahli bahasa, ya, maka tidak usah dijadikan beban perbedaannya jamak qillah, jamak kasroh. Nanti kalau sudah ke bidang spesialisasi sastra Arab, memang perlu jamak qillah itu jamak yang mulai 3 sampai 10. Nah, sedangkan di atas 10 itu namanya kasroh. Tetapi ini masih terjadi perdebatan antara ahli Basroh sama ahli Kufah. Kalau ahli Basroh, ahli ilmu nahwu dari Basroh, dia merinci betul. Pokoknya jamak antara 3. Jamak kan mulai 3. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Kalau dari bilangan 3 sampai dengan 10 itu jamak qillah. Jamak tetapi masih dihitung sedikit karena hanya sampai 10. Tapi kalau kasroh itu di atas 10 sampai tidak ada batas. Walaupun begitu tadi sudah saya katakan secara umum antara jamak qillah, jamak kasroh ini tidak terlalu diperdebatkan karena yang menjadi kesepakatan adalah jamak taksir yang jumlahnya
3 ke atas sampai tak terbatas. Nah, kalau begitu apa Pak? Sekarang yang perlu diingat adalah jamak taksir ini harus dihafal. Ya, sering dibaca, sering ditulis, sering melihat, maka lama-lama akan hafal. Contoh misalnya, nafsun tuh, halaman 61. Kelah kasronya nggak usah dirisukan dulu. Nafsun yang artinya jiwa atau orang, zamannya anfus. Harus anfus, nggak boleh model lain. Zira, hasta, tangan itu, zamannya adro. Nahrun, sungai, bengawan, zamannya anhar. Lubun, albab. Ya, lubun itu hati atau jiwa. Hati atau akal ya. Hati, akal. Jawabannya albab. La ayatin liulil albab. Ta'amun at'imah. Makanan. Amud a'midah. Ya, itu tiang. Amud, tiang. Yang bangunan. Yang rumah, yang masjid, yang musola. Ya kan? Yang listrik. Itu amud. Jamaknya a'midah. Gulam. Ya artinya anak-anak. Anak kecil. Gilmah. Ya, gilmah. Gulamun gilmah. Anak kecil, gilmah. Fatan, pemuda. Jamaknya fityah. Jadi, tidak ada aturan yang baku. Itu baru contoh kecil antara jamak taksir. Kemudian juga lanjut halaman 62. Sauda. Ya, sauda. Yang artinya hitam. Aswad, sauda. Untuk menyatakan mu'annas. Rajulun aswad. Mar'atun sauda. Maka ada habbah sauda. Habbah sauda itu biji hitam. Apa namanya kalau di kita itu? Nikiria. Black nikiria. Kalau di kita adalah apa? Habbatus sauda itu jinten merah. Jinten hitam. Habbah itu mu'annas. Maka sifatnya sauda. Kalau apa itu namanya? Mu'mudakar aswad. Sauda jamaknya sud. Maka ada ayyamul bid, ada ayyamus sud. Hari-hari hitam, hari-hari putih. Setiap bulan Hijriah di tengah 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah itu disebut dengan apa itu? Ayyamul bid. Ayyam mu'annas, maka al-bid. Hari-hari putih. Maka puasa tengah bulan 13, 14, 15 itu namanya puasa ayyamul bid, hari-hari putih. Ada lagi lawannya adalah ayyamus sud, hari-hari gelap, hari-hari hitam. 27, 28, 29. Ya. Gajian hilang. Bentar lagi gajian habis ya Pak. Jadi hari-hari hitam. Ya, iya Mbak. Tanggal tua Pak, tanggal tua. Ya. Lawang sekarang udah tanggal muda tanggal 3 ya berarti hari apa itu? Hari cerah itu ya. Ya. Makanya Mbak Indah baru selesai gajiannya udah habis nih. Sudah menghadapi hari-hari hitam. Ya. A'ma yang artinya ini tidak melihat itu apa? Buta. A'ma buta. Jamaknya omyun. Sumun bukmun omyun. Fahum la yubsirun. Jadi omyun artinya buta, tidak melihat. Jamak daripada a'ma. Rajulun a'ma warijalun omyun. Marid, orang yang sakit. Jamaknya mardo. Yang marid itu orang yang sakit, satu orang. Maridoni, dua orang yang sakit. Kalau banyak orang, mardo. Allahumma iqdi hawaijana wasfi mardona. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit kami. Maridun mardo. Ada doa yang bagus. Allahumma iqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana
bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim. Qatil jamaknya qatla. Qatil orang yang terbunuh. Qatil orang yang dibunuh bimana maktul. Ya, qatil bimana maktul. Jamaknya qatla. Orang-orang yang terbunuh. Maka di peperangan mati syahid yaitu qatla. Orang-orang Islam yang terbunuh, haula'il muslimina al-qatla, di mana haula'il muslimuna al-mutawaffawna, yang sudah pada mati al-mayyitun, itu qatla, jamak daripada qatil. Fa'ilun fa'alah, orang yang melakukan suatu pekerjaan, fa'il, jamaknya fa'alah. Warisun, orang yang mewarisi. Orang yang mewarisi dari keluarga yang meninggal dunia, waris. Jamaknya warosah. Al-ulama warasatul anbiya. Warosah. Para alim adalah pewaris para nabi. Para nabi wafat, yang mewarisi adalah al-ulama. Karena ulama ini mereka yang punya kapabilitas dalam ilmu-ilmu keagamaan, sehingga merekalah pewaris daripada para nabi untuk menindaklanjuti, mendakwahkan, mengajarkan ajaran Islam secara baik dan benar. Al-ulama'u warasatul anbiya. Hakim, orang yang bijaksana. Hakimun, orang yang bijaksana, jamaknya hukama. Hakimun, hukama. Amir. Amir. Apa itu? Pemimpin. Amir, pemimpin, zamannya umaro. Al-ulama wal umaro, ya. Amir, umaro, para pejabat negara. Amir, namanya umaro. Itu contoh kecil dari bentuk jamak taksir. Jadi sekali lagi, untuk jamak qillah, jamak kasroh tidak usah dirisaukan. Karena kita bukan akan menjadi dokter spesialis, yang bukan ahli spesialis bahasa Arab yang dipergunakan untuk mengenali lebih dalam. Nah, sementara jamak qillah itu maknanya jamak yang jumlahnya itu 3 sampai 10. Sementara jamak kasroh itu jamak yang di atas 10 sampai tidak terbatas. Walaupun begitu, perdebatan antara ahli nahwu dari Basrah dan Kufah, ada kesepakatan qillah maupun kasroh terhimpun dalam model jamak secara umum, yaitu jamak taksir. Begitu Bapak Ibu sekalian, kita dengan saya insya Allah ketemu sampai hari Senin dan Rabu. Saya mohon mohon doa, karena baru minggu kemarin sudah ada kepastian dan ternyata ini serba mendadak semuanya. Saya masuk di kloter 12 CKG, insya Allah akan menunaikan berangkatan ke Tanah Suci hari Jumat. Ya, alhamdulillah dengan membimbing jamaah dari KPIH Al-Mujahidin di Tangerang Selatan, ya, 92 yang menjadi jumlah semuanya 162, tetapi karena dikasih porsi hanya 50% dengan perhitungan di bawah 65 tahun yang sudah masuk porsi tentunya di cancel. Kemudian juga ada yang suami istri, salah satu yang berangkat satunya tidak, maka banyak yang cancel. Sehingga yang tadinya saya karena diambil hanya 50%, mundur dari tahun 2020 yang lalu sebelum COVID, pada waktu COVID, maka baru berangkat sekarang. Insya Allah saya berangkat hari Jumat depan. Hari ini kan hari Jumat nih. Nah, Jumat depan kan tanggal 10, itu sebelum subuh harus sudah berkumpul di Masjid Islamic Center di Tangerang Selatan untuk persiapan pemberangkatan dilepas oleh wali kota,
kemudian dibawa ke asrama haji Pondok Gede, nginep semalam, dan jam 6 hari Sabtu harus sudah terbang ke Tanah Suci. Oleh sebab itu, pertama saya minta maaf apabila selama ini ada kesalahan-kesalahan, dan pasti ada, ya kan, kesalahannya apakah suka terlambat, ya kan, sampai di Zoom di jalan, dan saking sayangnya si Endah begitu memesankan jangan di jalan ya Pak, mendingan sesuai kasih tugas. Alhamdulillah itu ada yang dengan masukan, kemudian juga lain-lain saya minta maaf dari batin, kemudian saya minta doa dari semuanya, mudah-mudahan saya bersama jamaah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian lancar, selamat sampai pulang dengan memperoleh haji yang mabrur. Dan insya Allah seperti biasa-biasa, ketika selama di Tanah Suci, baik di Madinah, Mekah, dan Arafah, Musdalifah, Mina, tempat-tempat pelaksanaan ibadah, insya Allah nama-nama ibu bapak semuanya akan termasuk dalam kelompok bagian doa-doa di Tanah Suci. Yang ingat namanya tentunya akan disebutkan, ada Mas Anil, Pak Hermanto, Pak Idham, Pak Yasir, ya kan? Endah, ini yang apa itu yang super aktifnya ini, insya Allah, karena apa itu ada nama-nama di handphone, ya, di grup kan sudah ada semuanya. Insya Allah nanti saya doakan yang terbaik tentunya. Ya, apa yang menjadi apa itu keinginan Allah kan maha tahu, ya kan? Insya Allah saya doakan, maka biar sama-sama impact balik. Saya mendoakan ibu bapak, tolong doakan ibu bapak kepada saya. Juga termasuk keluarga yang saya tinggalkan, mudah-mudahan semuanya selamat semuanya. Dan insya Allah ibu bapak akan menyusul ya Tanah Suci. Amin ya Allah. Selanjutnya nanti insya Allah saya masuk sampai Rebo. Saya akan belum mengajukan surat ke LBIG untuk izin secara resmi karena baru kemarin 3 hari yang lalu, jadi saya belum membuat izin. Akan saya sampaikan izin resmi kepada kepala LBIG. Dan yang sudah-sudah itu nanti akan ditentukan pengganti. Penggantinya nanti kita kan masih ada sampai akhir apa itu? Akhir Juni kan? Juli. Kita belajar kan sampai akhir Juni. Yang kemarin kan April, Mei, 11 Juni. Juli, Bapak. 11 Juli, Pak. Juli. Oh, Juli ya. Ya, oke. Jadi nanti selebihnya itu nanti akan diganti, diwakili oleh dosen lain. Tentu nanti yang Bapak pulangnya tanggal berapa? Kenapa, Bu? Berapa hari Pak di sana? 40 hari ya Pak? Iya. Katanya. Berangkat aja belum dan hanya pulang. Per berapa, Ustaz? Kalau kloter pertama berarti Ustadz ya? Bukan. Kloter 12. Bukan. Kan hari ini sudah. Oh, sudah ada ya hari mulai, ini. Ya, betul. Hari ini petugas sama timnya itu sudah berangkat. Habis apa itu tadi saya dengerin siaran. Jadi apa itu hari ini sudah sudah ada mulai yang berangkat sehingga petugas kan lebih awal sebelum jamaah ini kan harus sudah nyampe duluan kan gitu. Jadi malam besok udah seterusnya saya di kloter 12. Kloter 12 CKG ya. Banten embarkasinya di Pondok Gede. Jadi CKG ya Jakarta apa itu Cengkareng Garuda. Itu 41 hari pergi sampai pulang. Karena ini reguler. Kalau saya mendampingi apa itu plus haji khusus biasanya antara 25 sampai 27. Ada yang 25, ada 26, ada 27. Maksimal 27. Kalau plus enak ya 40 hari. Ya alhamdulillah. Ya. Kenapa? Belum usia 65 ya, Pak? Alhamdulillah baru 36, Pak. Saya baru 36, Pak. Ya, jadi belum 65. Masih jauh, Pak. Saya baru 36. Pak Yasir, yang nggak boleh itu yang jamaahnya. Enggak sama, pembimbing juga ya. Sama ya, pembimbing juga, Pak. Iya. Karena apa itu mau pembimbing, mau jamaah, mau petugas itu kebijakan dari pemerintah Saudi. Ya, 2, pertama dikasih porsi hanya 50% yang diambil, yang biasanya kan 210.000, nah sekarang hanya 100.000 ya kan? 105.000. Terus yang kedua
di bawah usia 65. Ya kan? Berarti maka banyak tadi jamaah aku yang dari Mujahidin ada yang di atas 65, maka untuk tahun ini tercancel. Mudah-mudahan tahun depan sih tidak ada persyaratan itu lagi sehingga bisa Amin. Amin, mudah-mudahan. ya, Pak Yasir ya. Jadi kalau Pak Yasir kan baru 26 ya, masih bisa Pak, masih bisa Pak Yasir ya. Nanti tahun depan sama saya lagi insya Allah. Ya, barangkali begitu Ibu ya. Jadi ini baru kelas ini, yang tahu baru kelas ini. Oh, alhamdulillah. Ya, Kita kepastian kelas itu, pertama. Ya, Murid tersayang. Ya, karena apa itu informasi kejelasan saya berangkat itu baru minggu kemarin. Makanya setelah perang manifest keluar, kemudian ada ini, maka saya sampaikan terlebih dahulu. Insya Allah kita masih. Dapat ring 1 enggak? Belum tahu. Nanti kalau nggak dapat ring 1, siapin ring dari sini aja nanti. Baut sama ring nanti tak bikin menyatu jadi ring 1 ya. Diamond ring, Pak. Belum tahu. Diamond ring. Ya, karena perubahan ini memang masih banyak berubah-ubah ya, karena waktunya kan terlalu mepet. Jadi kalau nggak ada persyaratan dan nggak ada COVID, kan biasanya itu bulan Syaban sudah resmi, itu sudah jadwalnya keluar semua. Ramadan sudah pindah. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah kan ini kan Dzulqa'dah ini. Nah, ini baru pemberangkatan coba, sehingga persiapannya Kemenak juga itu pulang tanding. Dinkes juga begitu, sama semuanya. Jadi ring berapa nanti kita nikmati aja Pak ya. Yang penting mudah-mudahan jangan pakai ring. Nah, adanya jangan pakai ring. Ya Pak Anil ya. Ya. Pokoknya terima kasih ya. Mudah-mudahan hari Rabu kita masih bisa ketemu. Iya, Pak. Naktafi ilahuna ya ikhwan, syukran lakum ala husni istimaikum. Nas'alullaha yuwaffiqana jami'an wa yusibana thawaban qayyima wa ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah wa zawjan sholihah wa zawjatan sholihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.